wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Sekarang kalian amati gambar berikut ini. Ya. Gambar tata surya, gambar gunung meletus, dan ini gambar banjir. Kaitannya dengan pembelajaran kita kali ini adalah ini merupakan tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro dan tanda-tanda kiamat kubro yang nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya. Kata konsep pembelajaran kita kali ini adalah materinya adalah iman kepada hari akhir. Yang kita bahas adalah pengertian hari akhir, tanda-tanda hari akhir. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro, nama-nama hari akhir, kehidupan sesudah mati, dan hikmah beriman pada hari akhir. Yang pertama adalah pengertian hari akhir. Hari akhir berarti hari yang paling akhir dalam kehidupan dan kehidupan makhluk di dunia ini, yang dikenal dengan hari kiamat. Pengertian kedua adalah hari akhir berarti hari kebangkitan atau hari akhirat, yaitu terjadinya kehidupan alam akhirat dengan rangkaian peristiwa di dalamnya. Pada hari akhir manusia akan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya di dunia ini, baik berupa perbuatan yang melanggar perintah Allah atau perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah. Itu adalah pengertian atau makna hari akhir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat ke-54 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Artinya, maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Sesuai dengan firman Allah juga, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kejahatan atau perbuatan yang buruk sekecil biji zarah, biji atom pun pasti akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan baik walaupun sekecil apapun, pasti akan melihat balasannya. Ini peristiwa akhir digambarkan dalam surat Al-Qari'ah, surat ke-101. Ya. Kalian bisa baca ayatnya dan bisa baca artinya. Oke, kita lanjut. Sekarang anak-anak yang berbahagia, tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kiamat kecil yaitu tanda yang mendahului kiamat dalam kurun waktu yang lama dan merupakan sesuatu yang dianggap biasa. Tanda-tanda kiamat kecil sangat banyak, bahkan tanda-tanda itu bisa dijumpai di kehidupan kita saat ini. Bahkan tanda-tanda ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Apa saja tanda-tanda kiamat kecil itu? Yang pertama adalah
turunnya hujan besar secara terus-menerus sehingga menyebabkan terjadinya banjir atau tanah longsor. Yang kedua, gunung berapi mengeluarkan asap. Yang ketiga, munculnya berbagai fitnah. Keempat, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Yang kelima, banyak hujan turun, tapi sedikit tanaman. Yang keenam, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Yang ketujuh, riba merajalela. Artinya 7 tanda-tanda ini sudah terjadi di masa-masa sekarang. Ya, selanjutnya tanda-tanda kiamat besar. Tanda menunjukkan bahwa hari akhirat atau kehancuran alam semesta beserta istrinya akan terjadi. Adapun tanda-tandanya sebagai berikut. 1. Ketika matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat, longsor yang menenggelamkan ke dalam bumi. Kelima, asap. Keenam, binatang yang keluar dari perut. Inilah tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat kecil atau kiamat sugro, dan ini tanda-tanda kiamat besar, kiamat kubro. Sekarang kita lanjut nama-nama hari akhir. Nama-nama hari akhir yang pertama, Yaumul Ba'ats, yaitu hari manusia dibangkitkan dari alam barzah. Ketika Allah SWT memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, manusia yang sudah berabad-abad menjadi tulang belulang di dalam kubur, dengan kekuasaan Allah SWT hidup kembali untuk menerima balasan amal perbuatannya sewaktu di dunia. Yang kedua, Yaumul Mahsyar, itu hari berkumpul di mana manusia akan dikumpulkan pada tempat yang luas menunggu pengadilan dari Allah SWT. Yang ketiga, Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal manusia. Pada hari itu manusia tidak bisa berdusta atas amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia, karena mulut akan dikunci, yang bersaksi adalah anggota tubuh kita. Yang keempat, Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan seluruh amal manusia selama di dunia. Mereka harus dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang pernah dilakukan oleh anggota tubuh, termasuk tangan dan kaki. Yang kelima, Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan, di mana manusia akan menerima balasan yang setimpal dengan amal perbuatan. Yang keenam, Yaumuddin, hari pembalasan, yaitu hari yang Allah SWT melakukan pembalasan dengan seadil-adilnya terhadap para hambanya. Yang baik dibalas dengan kebaikan atau surga, dan yang buruk dibalas dengan keburukan pula, yaitu siksa, masuk neraka. Anak yang berbahagia dan Bapak sayangi, selanjutnya adalah kehidupan sesudah mati. Sebelum manusia sampai di akhirat, manusia akan melewati suatu tahapan kehidupan yang disebut dengan alam barzah. Secara harfiah, barzah dimaknai sebagai dinding atau penghalang. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, alam barzah dimaknai sebagai alam yang berada di antara kehidupan dunia dan kebangkitan akhirat. Orang yang semasa hidupnya digunakan untuk beramal soleh sampai ia menemui ajalnya, maka disebut dengan husnul khotimah. Dan apabila jika seseorang yang meninggalnya dalam keadaan melakukan perbuatan yang dilarang Allah, maka disebut dengan su'ul khotimah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang surga dan neraka. Ketahui bahwa surga merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan yang akan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang bertakwa. Amin. Kenikmatan surga merupakan kenikmatan yang belum pernah terbayang oleh pikiran manusia.
belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah terdengar oleh telinga manusia. Adapun nama-nama surga itu antara lain: A. Surga Firdaus, B. Surga Aden, C. Surga Naim, D. Surga Ma'wa, E. Surga Darussalam, F. Surga Darul Qaror, G. Surga Khuld. Selanjutnya adalah neraka. Neraka merupakan tempat yang penuh dengan penderitaan dan siksaan. Siksa neraka yang paling ringan adalah seseorang yang dipakaikan padanya 2 sandal sehingga otaknya mendidih. Itu paling ringan. Bagaimana yang paling berat? Nauzubillah, semoga kita dihindarkan dan dijauhkan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Adapun nama-nama neraka antara lain: A. Neraka Utomah, B. Neraka Hawiyah, C. Neraka Jahannam, D. Neraka Jahim, E. Neraka Sakor, F. Neraka Sa'ir, dan G. Neraka Wair. Anak yang berbahagia, selanjutnya kita mengenal hikmah mempercayai hari akhir. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat, kita meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali, kita pelajari, kita petik, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pertama, keimanan kita, keyakinan kita bertambah besar, bertambah kuat, bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Setelah mengetahui tanda-tanda hari kiamat, mengetahui makna serta meyakininya, kita semakin yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Sekecil apapun yang namanya kebaikan harus kita lakukan, walaupun hanya sekedar senyum pada saudara kita. Jangan kita mengabaikan perbuatan-perbuatan atau amal-amal kebaikan. Kita harus bersemangat menyegerakan diri kita, memaksa diri kita untuk mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, berbicara kasar dan jorok, dan sebagainya. Ini banyak perbuatan pelanggaran Allah harus kita hindari. Setelah menghindari, selanjutnya kita bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Karena kalian adalah seorang siswa, pekerjaannya adalah belajar. Maka lakukan belajar itu dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah. Apalagi di masa pandemi corona ini, kita selalu menjaga kesehatan lingkungan kita, kesehatan diri kita, kesehatan rumah, kesehatan keluarga. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu dan mengerjakan tugas dari gurumu dan sebagainya. Keenam hikmah inilah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak yang berbahagia, terakhir penutup kesimpulannya, pertama, beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Yang kedua, hari kiamat adalah hari terjadinya kehancuran menyeluruh pada alam semesta dan hari berakhirnya kehidupan di dunia. Yang ketiga, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mengetahui kapan terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Keempat, tanda-tanda kiamat ada 2, kiamat sugro dan kiamat kubro.
Kelima, secara harfiah alam barzah adalah dinding atau penghalang. Sedangkan menurut syariat Islam, alam barzah dimaknai sebagai alam yang berada di antara kehidupan dunia dan kebangkitan akhirat. Yang keenam, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan memperoleh balasan surga. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat jahat atau melanggar perintah Allah, kafir itu ingkar pada perintah Allah, akan mendapat siksa di neraka kelak. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ada tugas mandiri 2 yang kalian harus kerjakan, yaitu menjawab pertanyaan. Tulis jawabanmu di buku tulis, lalu kirimkan ke tugas kelasmu di classroom. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua, di manakah perbedaannya antara kiamat sugro dan kiamat kubro? Tuliskan tanda-tanda masing-masing 3. Yang ketiga, tuliskan 4 nama-nama lain dari hari kiamat beserta artinya. Dan keempat, tuliskan 5 hikmah beriman kepada hari akhir atau kiamat. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tambah yakin, memiliki semangat untuk terus berbuat kebaikan, jadi pribadi yang selalu mempunyai prinsip hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.